semua. Puji Tuhan saudara, kita bertemu kembali di dalam ibadah kita saat pagi hari ini. Sekalipun masih tetap dalam suasana yang berbeda saudara, tetapi biarlah kita boleh senantiasa tetap terus bersyukur kepada Tuhan untuk apapun situasi yang terjadi hari-hari ini. Biarlah tidak mengurangi kesetiaan kita, ketaatan kita untuk kita suka untuk beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau angkat satu pujian kita, bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku. Bukan terbang tinggi bagai raja
kita masih boleh ada, itu semua hanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan saat ini. Biarlah kita boleh pakai kekuatan kita, kita pakai hidup kita untuk kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, kita mengangkat pujian ini satu kali lagi. Tuhan adalah kekuatanmu. Kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh dapat Tuhan Yesus memuji Tuhan, melayani Tuhan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Biar setiap pujian, doa, ucapan syukur yang kami boleh naikkan kepada Tuhan pagi hari ini boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, urapi kami semua Tuhan, bahkan secara khusus buat hamba-hambamu yang melayani saat ini, baik yang melayani pujian, penyembahan, baik hambamu yang bermain musik, bahkan hambamu sebentar dalam penyampaian firman Allah. Tuhan berkati dan urapi, bahkan setiap alat-alat sound system yang kami pakai, bahkan internet Tuhan, jaringan internet semuanya boleh baik ya Tuhan, tidak terhalang, tidak terganggu untuk kami boleh beribadah pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah setiap kuasa-kuasa di udara, setiap kuasa-kuasa si jahat yang mau mengganggu ketenangan jalannya ibadah kami saat ini, kami mau tolak, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Tuhan saja yang melingkupi hidup kami. Setiap kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang susah akan dihiburkan, bahkan kami yang letih lesu, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan. Bahkan kami yang sakit Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita lagi saudara. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Di bawah kepala
di bawah kepak sayapnya saudara, ya kita bisa dapat melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali saudara itu suatu burung yang sangat kuat saudara. Dia bisa dapat melewati setiap badai kehidupan ini. Ya saudara kasih dalam Tuhan, biarlah kita boleh senantiasa tetap terus bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, sekalipun dalam kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bisa bersama, tetapi biarlah kita boleh bersama di dalam roh kita untuk kita boleh melayani Tuhan, memuji Tuhan. Amin saudara. Ya, kita mau berdoa bagi orang-orang di sekitar kita, buat mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang sakit. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Ya, buat mereka yang sedang lemah, biarlah Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Yang sedang menghadapi kekurangan saudara, biarlah kita berdoa bagi mereka, Tuhan boleh mencukupkan apa yang menjadi kekurangan mereka. Amin saudara. Dan hari ini saudara, jujur sebenarnya saya masih kurang sehat ya, sebab saya punya penyakit lama ya, itu kumat. Dan kalau tadi pagi pun saya masih merintih begitu ya saudara. Tetapi karena harus untuk melayani, tugas melayani, jadi Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyi yang baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi tamu, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian, nyanyi yang baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi tamu, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyi yang baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi tamu, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Menundukkan, biar firman Allah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itulah jawaban bagi kita, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Siap dibentuk demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa, inilah kerinduan kami Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Kami mau seperti Yesus, kami mau mengikut Engkau, kami mau menyukakan hati-Mu. Terima kasih, biarlah gambar Kristus kelihatan dalam hidup kami. Biarlah kasih Kristus, damai sejahtera Kristus nampak dalam kehidupan kami semua. Biarlah hidup kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar firman-Mu akan memberkati kami semua. Urapi kami Tuhan. Urapi sejauh mana tayangan ini boleh disaksikan. Urapi sejauh mana suara boleh didengar. Bahkan kami semua yang hadir di sini Tuhan, Engkau juga akan mengurapi dan memberkati kami semua. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Haleluya. Ada kerinduan beberapa di antara kita yang sudah rindu sekali untuk bisa beribadah bersama-sama. Sabar saudara ya. Jadi itulah situasinya ya. Senang melihat Ibu Siburian akhirnya bisa hadir dengan Bapak dan Stephen, Ibu Sitorus, Ibu Rama, Pak Sitompul, Gracia, Glo, dan juga Pak Nenggolan serta Kristina ya. Juga buat kita semua ya. Tidak sedikit yang sudah rindu bagaimana kapan kita beribadah bersama-sama. Enggak apa-apa saudara, ada saatnya kita bersama-sama, ada saatnya kita ikuti cara ibadah seperti ini ya. Tetap ada nilai plusnya ya. Jadi terjangkau di lebih banyak tempat. Saya percaya hari ini ada anak-anak Tuhan di Penang, Malaysia yang sedang menyaksikan. Ada yang di Kalimantan Timur ya. Rahel, Justin dan beberapa yang lain. Ada di Denpasar, Kevin, Ruben dan yang lain-lain. Dan juga di Pulau Batam, ya, di Pulau Jawa, di Jakarta anak-anak kita, saudara, dan juga di sekitar tebing tinggi dan Sumatera Utara. Firman Tuhan hari ini mungkin tidak panjang, saudara, tapi aku yakin akan melawat saudara dan saya. Mari kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Sudah pas? Hah? Nyangkut. Bisa diperbaiki? Hakim-Hakim pasal 15. Coba kita melihat saudara terkasih dalam ayatnya. Ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Ayat 11 mulai ya. Ayo saudara yang di ruangan ini bisa membaca. Saudara yang di rumah yang tidak memegang Alkitab bisa mengikuti pembacaan di layar. Kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. Hakim-Hakim pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat 20. 2, 3. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua yang di Gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka."
tetapi membunuh engkau kami tidak mau. Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari rahangnya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Puji Tuhan, saudara. Jadi kalau boleh kita katakan, satu bangsa di dunia ini yang paling lengkap sejarahnya, bangsa di dunia ini sampai sekarang adalah bangsa Israel. Jelas dari mulai Adam, kemudian Kain atau Set, dan seterusnya keturunannya terus Abraham, Ishak, Yakub. Yakub adalah Israel. Kemudian 70 keturunannya dibawa ke Mesir, dan selama 430 tahun diperbudak di tanah Mesir. Pada waktu mereka keluar diperkirakan 3 juta orang. Ya, dari 70 orang 430 tahun sebelumnya, mereka keluar itu diperkirakan oleh banyak penafsir jumlahnya sudah 3 juta. Dan sejak mereka keluar dari Mesir, selain mereka adalah bangsa yang paling lengkap sejarahnya, Israel juga adalah salah satu bangsa yang paling banyak berperang di muka bumi ini. Waktu mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan saja, mereka melewati begitu banyak peperangan. Dan di ayat yang kita baca tadi, mereka belum disebut sebagai kerajaan, masih orang Israel. Belum dipimpin oleh raja, tapi masih dipimpin oleh hakim-hakim. Kita tahu bahwa hakim yang terakhir adalah Samuel, Nabi Samuel. Nah, salah satu di antara hakim itu bernama Simson. Di ayat yang kita baca ada satu peperangan antara Simson sendiri melawan orang Filistin yang dimulai dengan balas dendam dari Simson. Kenapa? Karena orang Filistin membakar istrinya. Membakar istri dan mertua Simson. Sehingga Simson melakukan tindakan balas dendam. Dia menangkap 300 ekor anjing hutan. Dia mengikat dua-dua. Dia taruh obor di dalam ikatan itu, dan dia suruh itu anjing-anjing hutan pergi ke ladang-ladang gandum orang Filistin, ke timbunan gandum, sehingga semua terbakar. Orang Filistin marah sekali. Kemudian orang Filistin mengepung orang-orang Yehuda, mengepung orang-orang yang menjadi saudara-saudara dari Simson. Lalu 3.000 orang Yehuda datang mengepung Simson yang saat itu sedang berada di dalam sebuah gua. Singkat cerita, Simson katakan, kalian tidak mau menyerang aku kan? Tidak, Simson, kami tidak akan menyerang engkau. Kami hanya akan mengikat engkau dan menyerahkan engkau kepada orang Filistin.
Lalu pada waktu Simson diikat dengan 2 tali baru dan diserahkan kepada orang Filistin, sementara orang Filistin siap-siap untuk membinasakan Simson, dia segera lepaskan tali itu, dia putuskan tali itu, dia menemukan sebuah rahang keledai, dengan rahang keledai dia pukul mati 1000 orang Filistin. Satu Simson mengalahkan 1000 orang, dia pukul mati orang Filistin itu. Di tengah-tengah kemenangannya, saudara, di tengah-tengah kemenangannya yang sendirian dengan hanya bersenjatakan rahang keledai, dia pukul mati 1000 orang Filistin. Di tengah-tengah kemenangannya, ayat yang ke-18, ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kita semua ini punya peperangan. Kita semua ini punya pergumulan. Tidak sedikit yang menyaksikan tayangan ini yang sedang menjerit tentang keuangannya. Tidak sedikit yang menyaksikan tayangan ini yang terancam PHK, dirumahkan. Sekarang perusahaan-perusahaan raksasa banyak mem-PHK. Kemarin KFC merumahkan 450 karyawannya. 450 ini berdampak kepada ribuan keluarga mereka. Berdampak kepada ribuan keluarga, istri dan anak-anak mereka, suami mereka. Berdampak kepada keluarga besarnya. Itu baru dari KFC Indonesia. Sekarang jutaan manusia sedang menjerit tentang ketidakpastian. Sekarang suasana berubah. Dulu orang rajin ke gereja, rajin ke masjid, dibilang orang alim. Sekarang kalau rame-rame ke gereja, ke masjid, dibilang orang bandel. Iya kan? Karena sekarang dilarang. Tolong beribadah di rumah. Dulu kalau kita tidak kunjungi orang tua, dibilang anak tidak berbakti. Sekarang kita mau kunjungi, jangan dulu. Sempat saya berpikir dulu, saudara, bagaimana kira-kira penerapan kasih orang, kebanyakan orang ya, kasih kebanyakan berarti mungkin 50%, lebih 50%. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin hari-hari ini, saudara. Ya. Saya punya mama cuma jarak 3 km, 2 km dari sini. 2 km, saudara. Belum tentu 1 kali seminggu saya bisa melihatnya. Karena saya pernah datang, dia bilang, di rumah lah nakku, di rumah aja nakku. Nggak usah keluar-keluar dulu nakku. Jadi sekarang tidak mengunjungi orang tua, diterjemahkan malah baik. Dulu kalau saudara masuk ke bank, pakai penutup wajah, disuruh buka. Masuk ke ATM ada tulisan, buka helm dan penutup wajah. Sekarang, kalau kita nggak tutup ini, nggak dikasih masuk, saudara. Keadaan terbalik. Hari-hari ini keadaan terbalik. Hari-hari ini ada begitu banyak peperangan. Peperangan paling besar bernama ketidakpastian. Apa yang sedang dialami oleh Simson, dialami oleh bangsa-bangsa Israel pada waktu itu, bangsa Israel, itu sedang terjadi pada hari-hari ini. Dalam kemenangannya yang hebat itu, ada sesuatu yang sangat manusia. Mungkin hampir 70-80% terdiri dari air sebenarnya. Darah kita itu kandungan airnya banyak sekali, saudara. Ya. Jadi kalau tubuh ini dipres, tubuh kita ini seperti satu alat, apa namanya itu yang pemeras buah itu, saudara. Nah, ini hanya tinggal dapat sekian liter air di sini, saudara. Tubuh kita ini terdiri dari begitu banyak air. Dan Simson dalam kemenangannya, dia haus. Saudara terkasih, nggak apa-apa, sekarang kita dengar sejarah.
Tapi kita akan kembali kepada firman Tuhan nantinya. Sesudah Israel memproklamirkan diri sebagai satu bangsa pada tahun 48, mereka mengalami begitu banyak peperangan, ya. Termasuk perang tahun 48 itu ada. Nah, kemudian ada perang namanya Perang 6 Hari. Israel diserang oleh 3 negara besar. Suria di utara, kemudian di sebelah timurnya itu ada Yordania, di sebelah selatan itu ada Mesir. Israel dikeroyok, saudara, oleh 3 negara besar dengan persenjataan yang tidak sebanding. Perang 6 hari terjadi pada tanggal 5 sampai 10 Juni tahun 67. Perang 6 hari. Perang yang sangat tidak seimbang. Tahukah saudara, sebelum perang itu terjadi, tentara Israel, terkhusus Angkatan Udara Israel, mereka mengadakan latihan yang sangat hebat. Para mekanik dan pilot berlatih di lapangan terbang buatan, ya, yang samar. Mereka berlatih bagaimana satu unit pesawat itu bisa terbang sampai 4 kali dalam sehari. Pergi melakukan serangan, kemudian balik, mekanik bekerja memperbaiki segala sesuatu, melatih untuk menempatkan senjata, terbang lagi, sampai bisa 4 kali tiap pesawat naik dan turun terbang, saudara. Menyerang dan kembali. Sementara yang normal, orang-orang Mesir dan Suria, Yordania, pesawatnya cuma bisa 1 kali sehari. 1 kali terbang dengan segala serangan, kemudian balik, itu harus direparasi. 1 hari cuma 1 kali, maksimal 2 kali. Nah, Israel melatih para pilot dan mekanik pesawatnya untuk tiap pesawat bisa terbang sampai 4 kali sehari. Dilatih bagaimana menerbangkan pesawat dengan kecepatan hampir 900 km per jam dengan ketinggian cuma 100 kaki, cuma 30 meter di atas permukaan laut. 30 meter, 33 meter di atas permukaan laut dengan kecepatan hampir 1000 km per jam. Itu sangat berbahaya. Tapi itu tidak tertangkap oleh radar. Akhirnya, saudara, di hari pertama, tanggal 5 Juni tahun 67, tentara Israel, terutama para pilotnya itu, mereka mengadakan serangan pertama langsung menyerang lapangan terbang tentara Mesir. Dengan ketinggian cuma 33 meter dari bibir air laut, saudara. Kalau dia menukik dikit saja dan kena air, itu bakal pecah tuh pesawat dan mati para pilot. 33 meter dia terbang, tak tertangkap radar, dan dia membombardir bandara Mesir. 2/3 pesawat Mesir hancur. 2/3 habis pesawat perangnya. Yang masih tersisa nggak bisa terbang. Kenapa? Karena tentara Israel membom itu bandara, landasan pacu itu terkupas-kupas, saudara. Sehingga pesawat yang tersisa nggak bisa terbang. Karena bandara, lapangan terbang itu sudah, landasan pacu sudah rusak, terkoyak-koyak, saudara. Dalam perang 6 hari, tanggal 5 sampai 10 Juni tahun 67, Israel dikepung oleh Suria di atas, oleh Yordania di sebelah timur, oleh Mesir di selatan. Dalam perang 6 hari itu, tahukah saudara, luas Israel bertambah 3 kali lipat. Bertambah 3 kali lipat luasnya. Bayangkan kalau Indonesia tiba-tiba menjadi 4 kali dari yang sekarang. Dan itu cuma dalam 6 hari. Betapa tangguhnya Israel itu. Kemudian ada perang berikutnya, tahun 73. Namanya Perang Yom Kippur. Berlangsung pada tanggal 6 sampai tanggal 26 Oktober tahun 73. Dinamakan juga bahwa Perang Yom Kippur itu adalah Perang Oktober atau Perang Ramadan. Karena tahun 73 itu Ramadannya pas sedang bulan Oktober, ya. Pada waktu itu, saudara, Israel ini masih berkaca pada kemenangan tahun 67. Mereka sedikit santai. Mereka berpikir, ya sudah ada tanda-tanda, intelijen sudah tangkap Mesir, Suria, Libya, Irak, Arab Saudi akan menyerang nanti malam, kira-kira begitu. Orang Israel sedang merayakan Yom Kippur, satu perayaan hari penebusan, satu perayaan terbesar. Nah, sehingga tank Israel di arah utara itu cuma 150 tanknya. Kendaraan lapis bajanya.
tentaranya cuma kurang lebih 500 orang di penjagaan yang berhadapan dengan Mesir. Sementara Mesir mempersiapkan 80.000 tentara. 80.000 tentara berhadapan dengan kurang lebih 500 tentara Israel. 150 tanknya harus berhadapan dengan 1.500 sampai 2.400 tanknya Suriah, saudara. Di awal peperangan itu, Israel harus menarik mundur pasukannya. Di awal peperangan Yom Kippur itu, bangsa Israel terdesak mundur di awal peperangan. Tapi kemudian Menteri Pertahanannya Moshe Dayan memobilisasi para jenderal, mengumpul pasukan-pasukan baru, lalu mereka memulai penyerangan. Singkat cerita, dalam peperangan Yom Kippur itu, seluruh sekutu Arab ini kalah total, saudara. Bagaimana tank-tank Suriah, tank-tank Mesir yang jumlahnya ribuan itu kalah dengan tank Israel yang cuma 150-an. Ada teknologi, saudara. Tank-tank orang Suriah dan Mesir ini hanya punya jangkauan tembak 3-400 meter. Sementara tank Israel ini punya jangkauan tembak itu sampai 2 kilometer. Jadi masih jauh ini tank-tank ini, saudara, udah tembakin, habis. Sementara ini nggak bisa balas. Karena jarak jangkauan pelurunya cuma 300-400 meter. Tank Israel jangkauannya sampai 2 kilometer. Amblas nih senjata, saudara. Lalu bagaimana dengan tentara yang tadinya cuma 500 ditambah dengan beberapa ribu akhirnya bisa mengalahkan Mesir yang 80 ribuan tentara itu. Ada satu film dokumenter tentang itu, saudara. Ternyata dalam peperangan darat itu, pasukan yang dengan senjata itu, saudara, komandan perang Israel menginstruksikan, mengharuskan setiap tentara Israel yang sedang ada di gurun Sinai, di semenanjung Sinai, tiap orang diwajibkan harus minum 1 liter air per jam. Jadi dalam 24 jam, sehari semalam, tiap orang itu harus mengkonsumsi air 24 liter. Karena padang gurun yang harus mereka lintasi itu kurang lebih 200-300 km. Jadi sampai ada armada yang khusus membawa air. Karena diperintahkan tiap tentara harus mengkonsumsi air 1 liter per orang per jam. Mesir kalah total. Karena ratusan kilometer mereka berperang tanpa makanan dan tanpa air. Saya menyaksikan tayangan itu. Bagaimana sampai ditunjukkan postur tentara Israel segar bugar di tengah gurun Sinai. Mereka berfoto tanpa baju dengan tubuh yang fit karena mengkonsumsi 1 liter air per orang tiap jam. Sementara tentara Mesir berperang, membawa persenjataan tank, membawa rangsel yang berat, berlindung di parit-parit perlindungan tanpa air. Tidak ada distribusi air. Banyak yang mati kekeringan, mati kehausan. Mereka melihat fata morgana. Mereka tidak sanggup membawa senjata. Mati bergelimpangan puluhan ribu tentara. Karena apa? Air. Minggu lalu ada kesaksian seorang pasien yang sembuh dari corona. Dia bilang setiap hari saya mengkonsumsi 12 liter air putih. Firman Tuhan hari ini tidak hanya berbicara tentang air yang kita minum sehari-hari. Tapi air yang dimaksud juga telah berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan. Ada orang yang kelihatannya memiliki semua. Tapi rumah tangganya tidak berhenti dari keributan. Kenapa? Tidak ada firman di sana. Ada orang yang kelihatannya cukup semua. Tapi dia bunuh diri. Kenapa? Tidak ada firman di dalam hidupnya.
Saya mengajak saudara yang sakit, selain engkau meminum air putih yang banyak, jaga kesehatan, coba baca firman sebanyak-banyaknya tiap hari. Baca Alkitab sebanyak-banyaknya, bersuara dengarkan firman Tuhan. Baca dengan sikap yang haus akan Tuhan. Di ayat yang kita dengar tadi dikatakan bagaimana Simson ketika ia sangat haus. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Bagaimana bangsa Israel dengan persenjataan mereka, ya Israel itu kecil saudara. Israel itu cuma 1/300 Arab. Jadi kalau Israel itu dikumpulkan 300 negara Israel, itu baru sama dengan Arab. Dan sekutu terdekatnya itu Amerika, ribuan mil jauhnya. Bagaimana mereka bisa menang di peperangan yang tidak sebanding itu? Di padang gurun yang ratusan kilometer luasnya itu. Di persenjataan yang kurang lebih sama. Kenapa? Karena memang hanya tentara. Dengan senjata, mungkin senjata perang yang sangat-sangat seimbang. Karena bukan tank, bukan pesawat. Apa yang membedakannya? Air tadi. Mereka minum 1 liter air per orang per jam. Sehingga tubuhnya fit. Apa yang membedakan kita sekarang dengan orang-orang yang bertumbangan secara rohani? Firman Tuhan. Saudara yang ada di ruangan ini, saudara yang menyaksikan tayangan ini, baca Alkitabmu dengan rasa haus akan Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Biar kita berpendidikan tinggi, biar Engkau punya kedudukan, biar kelihatan cukup semua seperti rahang keledai yang Simson punya. Tapi tanpa firman Tuhan, hati kita akan kering. Gampang terbakar amarah. Gampang terbakar putus asa. Gampang terbakar emosi. Gampang terbakar untuk membalas dan menyakiti orang lain. Ketika Simson sangat kehausan, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang tidak bersunat ini. Kemudian Allah membelah liang batu yang di lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Tadi malam saya terbangun sebelum ada teriakan-teriakan sahur, sahur, sahur di sekitar perumahan ini. Saya melihat jam, masih jam 3 kurang tadi pagi. Dan sepertinya aku terjaga untuk sekian lama. Apa yang kukerjakan Tuhan? Sesudah berdoa, mulai membaca firman Tuhan. Tiap kalimat seolah Tuhan berbicara di hati. Tiap kalimat firman Tuhan seolah-olah dia memberi minum memuaskan dahaga jiwa. Siapa yang tidak kalut hari-hari ini? Ada banyak pertanyaan besar di benak saudara dan saya. Sampai kapan ini Tuhan? Bagaimana besok Tuhan? Wajar saudara pertanyaan itu. Tapi carilah jawabannya dalam firman Tuhan. Ambil saat sendiri, baca firman Tuhan. Seperti tentara Israel yang tiap jam mengkonsumsi 1 liter air per orang. Lahap firman Tuhan. Kalau engkau bisa membaca 1 pasal sehari, puji Tuhan. Kalau bisa 10 pasal, puji Tuhan. Kalau bisa 1 kitab, puji Tuhan. Puaskan jiwamu dengan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Dan bagaimana akhirnya Simson menjadi kuat dan segar kembali. Bagaimana tentara Israel bisa kuat mengalahkan musuh-musuhnya yang bergelimpangan akhirnya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki air. Tuhan tolong kita semua.
baca Alkitabmu. Ibu yang sedang bergumul mengurus suamimu, baca Alkitabmu. Saudara yang sedang bergumul tentang keuangan, baca Alkitabmu. Anak muda yang sedang bergumul tentang masa depan, baca Alkitabmu. Dengan sikap hati yang haus, jangan cuma seolah mau menambah pengetahuan, tapi sungguh-sungguh ingin supaya Tuhan merubahkan kehidupan kita. Amin. Tuhan tolong kita semua. Ayo yang di ruangan kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air, sungai-Mu ku haus akan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah, haleluya, 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 dengan air, sungai-Mu ku haus akan firman-Mu yang kuasa merubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air, sungai-Mu ku haus akan. Dengan rahang keledai di tangannya, Simson memukul mati 1.000 orang Palestina. Mungkin engkau juga punya rahang keledai itu dalam arti yang lain. Engkau punya akal budi, engkau punya kedudukan, engkau punya pengaruh, engkau punya fasilitas, engkau punya orang-orang di sekitarmu. Tapi ada saatnya semua itu tidak bisa memahami firman-Nya. Ketika Simson sangat kehausan, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membelah bukit batu. Minumlah dari sungai itu. Baca dan renungkan firman Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan dengan sikap yang haus seperti Simson. Akhirnya Simson menjadi kuat dan segar kembali. Banyak yang punya beban yang sangat berat hari-hari ini. Engkau mencari jawaban tapi engkau tidak menemukannya. Carilah dalam firman Tuhan. Duduk di kaki Tuhan.
baca Alkitab-Mu, berdoa, dan sungguh-sungguh dengan sikap yang haus. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air, sungai berkehaus akan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air, sungai berkehaus akan. Sementara saya dan kaum pria yang ada di ruangan ini, seberapa kaum pria yang menyaksikan tayangan ini, nyanyikan terus lagu ini. Firman-Mu yang kuasa merubah sikap hati. Wanita yang ada di ruangan ini, berdoalah. Hadapi peperangan-Mu dengan kekuatan yang baru, dengan kekuatan firman Allah. Hadapi kekhawatiran-Mu, hadapi kecemasan-Mu, hadapi letih lesu jiwa-Mu, hadapi kekosongan batin-Mu dengan firman yang hidup, dengan air yang hidup, air surgawi. Pria bernyanyi, wanita berdoalah. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air, sungai berkehaus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air, sungai berkehaus akan ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Aku haus akan firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Haleluya. Barang siapa yang haus, datanglah dan minum. Dan engkau akan diberikan minum yang air dengan cuma-cuma, kata firman Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan dengan sikap haus akan Tuhan. Rasakan kesegaran dalam batinmu, dalam jiwamu, bagaikan air yang sejuk, mendirus tanah yang gersang, tanah yang kering. Haleluya, haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Teguhkanlah bejanaku dengan air sungai Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kekal, firman yang membasuh kami, firman yang menyelamatkan kami, firman yang kami perlu tiap hari. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jiwa kami haus akan Engkau, jiwa kami haus akan Engkau Tuhan, seperti tanah yang kering merindukan air. Terima kasih Bapa yang baik. Seberapa banyak saudara-saudaraku di ruangan ini yang datang dengan beban-beban yang berat, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tahu harus ditanya kepada siapa, yang membutuhkan jawaban yang pasti. Seberapa banyak yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan, Engkaulah jawaban bagi kami semua. Anak-anak kami yang menyaksikan tayangan ini, saudara-saudaraku yang menyaksikan tayangan ini, sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau jamahlah Tuhan, Engkau lawat, Engkau menjadi jawaban bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, biar lawatan Tuhan atas mereka. Berdoa buat semua keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua kami, saudara-saudara kami. Lawatan Tuhan bagi mereka. Berdoa untuk bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi yang kami kasihi. Tuhan terus berkati dengan hikmat, kesehatan yang luar biasa, dengan kemampuan yang daripada Tuhan. Para menteri kabinet kerja, Engkau berkati. Panglima TNI, Kapolri, Kasat, Kasal Tuhan. Demikian juga buat para pangdam, para kapolda Tuhan, para gubernur, bupati, wali kota, sampai ke pemerintahan terkecil. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terkhusus buat para tim medis dimanapun mereka berada. Para dokter, perawat Tuhan, sopir ambulans, dimanapun mereka berada. Biar Engkau memberkati, memagari mereka semua dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus kami doakan saudara kami yang sedang membutuhkan lawatan Tuhan. Bapak Johnson Sitorus Tuhan. Terima kasih sudah menolongnya. Biar dia pulih dengan kemurahan Tuhan. Buat Kevin Setiawan Ginting, Engkau juga menjamah tubuh jiwa dan rohnya. Buat Bapak Boy Tamba, belas kasihan Tuhan jamah dia Tuhan, agar dia boleh pulih. Demikian juga buat anak kami yang kami kasih, Sanju Naidu. Hikmat Allah, kebijaksanaan menyertai kehidupannya. Dia boleh bertumbuh dengan baik ke arah Tuhan dan terlepaslah segala pengikat-mengikat dalam kehidupannya. Juga buat saudara kami yang lain Tuhan, buat Ibu Sitompul, buat semua saudara-saudara kami, biarlah Engkau melawat memberkati kami semua. Berkati kehadiran umat-Mu di tempat ini, berkati kami semua. Kita mengangkat tangan kita pada akhirnya kekasih dalam Tuhan Yesus. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan Roh Kudus Allah bersama kita semua hari ini sampai Maranatha. Di nama Yesus kami bersyukur berdoa. Sama-sama katakan haleluya dan amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara.
Silakan duduk bagi yang di ruangan. Dan seperti biasa, hari Rabu dan Minggu kita masih ada ibadah live streaming. Bagi saudara terkasih, sidang jemaat Tuhan yang rindu memberi persembahan, yang rindu mengembalikan milik Tuhan, bisa di nomor rekening yang ada di grup kita. Juga mungkin yang di ruangan ini, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.